Sherina Chelsea ya. Nama saya Ria Mentari Tibora Limbo. Saat ini kami lagi berada di Cotton Coffee, ingin mewawancarai Kak Fani tentang usaha yang dibuka dia saat ini. Inilah wawancara kami. Sherina Kak. Selamat datang aja di Studi Cotton. Hari ini mau ngapain? Wawancara ya? Wawancara kita sambil ngopi, sambil duduk, oke? Oke. Ya. Terima kasih Kak Fandi karena sudah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi gini Kak, kami ingin mewawancara Kakak. Jadi kan kami juga setelah lulus dari kuliah nanti kami akan membuat satu usaha. Mungkin usaha Kakak bisa menjadi satu inspirasi bagi kami. Atau bisa kan Kak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak? Boleh dong. Kebetulan ini mata kuliah apa? Sangat biasa. Biasa. Dari fakultas? Ekonomi. Dari kampus? Metodis. Metodis ya? Oke, boleh. Kira-kira siapa yang mau bertanya dulu? Saya Kak pertama, saya ingin bertanyakan apa ya motivasi Kakak mendirikan usaha ini? Sebenarnya kalau dibilang motivasi itu setiap orang kan punya motivasi masing-masing ya. Cuman karena memang ingin mendirikan suatu wadah. Kalau sekarang tuh kan mahasiswi itu atau lebih dari itu kan punya tempat nongkrong ya. Kalau dibilang tuh nongkrong dan rata-rata memang sekarang di dunia itu adalah kafe. Nongkrong itu di mana nih kita gitu. Pasti jawabannya selalu ngopi yuk gitu ya. Sebenarnya itu. Dan dari sudut pandang lain juga kebetulan memang saya pecinta kopi. Jadi memang suka ngopi, apa salahnya buat kopi sendiri nih gitu. Itu sebenarnya motivasi kenapa didirikannya Cotton Coffee ini gitu. Saya ingin bertanya lagi Kak, kalau boleh tahu kendala apa yang Kakak hadapi selama membuka usaha ini? Kalau kendala, setiap usaha kan pasti punya kendala ya. Cuman karena ini bersifat kafe dan sini kan menyediakan kopi, artinya minuman dan makanan. Mungkin ada beberapa masukan, komplain, saran itu menjadi masukan sebenarnya dalam kita memulai usaha atau bisnis gitu. Jadi kendalanya memang banyak, bukan hanya saja di menu Cotton, enggak. Di internal pun yang namanya sebuah usaha itu kan pasti ada komplimen gitu, artinya kayak pegawai-pegawai kan juga pasti kan ada bersinggungan ya. Jadi gimana caranya kita supaya bisa memadukan karakter si A, karakter si B supaya tetap nyatu nih. Kami juga pengen tahu nih Kak, berapa atau kira-kiranya modal Kakak untuk membangun kafe ini? Kalau modal kopi itu kita mulai membuat usaha kopi ini pasti kan dari mesin kopi ya. Kalau mesin kopi itu sekitaran 30 sampai 45. Tapi kalau misalnya kita bahas nih mulai dari pokoknya, interiornya, pasti itu sudah punya budget masing-masing ya. Tapi di luar dari interior dan hanya bahan pokok kita nih buat kopi nih itu sekitar 100 sampai 150 di luar bangunan. Kami juga pengen tahu nih Kak, kalau Kakak nggak keberatan, kira-kira berapa penghasilan dari kafe ini per bulan? Kalau kita jangan ngomong per bulan, contohnya ya, contohnya per minggu nih ya. Dari Senin sampai hari Minggu itu kan ada namanya weekday dan weekend. Kalau yang namanya usaha dan bisnis itu pasti lebih banyak itu di weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma kalau kita tarik garis besarnya di hari Senin dan sampai hari Minggu itu penghasilan bersih itu bisa sampai 7 sampai 10. Kalau boleh kami tahu Kak, dari mana Kakak membeli bahan-bahan untuk ke Cotton Coffee ini? Kalau bahan-bahan sih kita random ya. Artinya pemasuk makanan dan pemasuk minuman itu beda-beda. Dikarenakan aku punya temen nih, kebetulan dia supplier kopi, jadi kita beli dari dia, kopi dia gitu. Kami pengen tahu nih Kak, kan pengunjung kafe ini kan sangat ramai kan Kak. Jadi bagaimana cara Kakak untuk memasarkan
Cotton Cafe ini supaya ramai? Rame ya. Nah, kalau misalnya ditanya pemasaran ya, namanya zaman sekarang pasti dimulai dari sosial media ya. Dimana kita tahu memang sosial media ini menjadi batu loncatan kita ketika kita tidak punya wadah untuk kalau bahasanya sekarang marketing ya, marketing. Nah, kita buka Instagram aja tuh sudah banyak tuh iklan-iklannya, ads itu ya. Jadi kadang kita bisa nih nggak follow itu akun, tapi dia muncul nih iklannya gitu. Jadi memang kata mainnya pertama tuh di sosial media. Jadi waktu pembukaan grand opening cafe ini, aku tuh bilang, Sarina bawa dong teman-temannya ke sini main. Contoh nih kalian ini. Aku pasti kan Dek, ntar bawa teman-temannya main ke sini ya, kita ngopi di sini ya, gitu. Itu mungkin salah satu contoh tipikal yang offline-nya lah kita bilang ya, karena di online itu wadahnya adalah sosial media. Dan yang kedua mungkin kita boleh berkolaborasi dengan event-event gitu. Contohnya nih kita kan ada konsep pesta malam minggu di Januari gitu kan, kita kan kolaborasi nih sama mereka mengenai pembelian tiket. Nah, dan pembelian tiket itu cuma ada di Cotton. Nah, gimana cara kita itu supaya mereka tuh mau nih collab bareng kita, mereka juga dapat feedback, kopi juga Cotton juga dapat feedback gitu. Jadi memang pemasaran itu penting. Saya ingin menanya Kak, berapa ya pegawai yang bekerja di sini? Kalau pegawai itu kita barista ada 5, waiters ada 2, chefnya ada 2, berarti 5, 9 ya, 9. Dan ada 1 bagian manajer kita 1 orang, berarti ada 10. Ada 10 pegawai yang bekerja di Cotton Cafe. Mayoritas pengunjung kafe ini kira-kira siapa aja? Untuk rentan mayoritas peminum kopi di sini mulai dari anak zaman SMA sampai yang udah pekerja juga sering kesini. Terus aku juga mau tahu nih Kak, kira-kira usaha ini dari kakak pribadi atau ada owner yang lain? Kalau usaha ini sebenarnya ada owner yang lain, tapi masih di ruang lingkup keluarga. Kira-kira kakak terinspirasi dari mana hingga bisa membuat kafe ini jadi bisa menarik hati pelanggan? Oke, selain kita bisa menarik hati pacar, kita harus bisa mencari menarik hati pelanggan, bener ya? Sama juga kita buat usaha, gimana supaya usaha kita ini orang nih ngeliatnya kok ini terus ya, caper. Pasti dalam tanda kutip itu caper ya, cari perhatian. Tapi bedanya kalau cari perhatian ke pasar itu lewat chat, kalau cari perhatian di kafe itu lewat media sosial. Tapi sama kayak kalian, tiba-tiba lihat iklan nih, terus nih datang iklannya, pasti kan kepo nih kan, di mana sih tempat ini? Kok sering kali ini diposting ini? Kok setiap event kolaborasinya sama si Cotton ya? Di mana ya Cotton ini? Kami juga ingin tahu nih Kak, kakak mulai mendirikan kafe ini mulai kapan ya? Kurang lebih kafe ini berdiri baru 6 bulan. Terus ada nggak cara kakak kedepannya untuk mempertahankan pengunjung atau pelanggan? Ada dong. Kalau kita meraih itu gampang, tapi yang paling susah itu mempertahankan. Jadi untuk mempertahankan itu kan kita kan harus gimana ya bilangnya, harus konsisten nih. Harga dari menu kakak awalan hingga ke yang paling mahal itu kira-kira berapa? Range harga kita ya. Dari mulai harga 15.000 ada kita makanan sampai dengan harga 55.000 gitu. Tapi kalau untuk ukuran kopi kita tuh di harga 25 sampai 35 gitu. Kalau misalnya saran dari aku nih Kak, kayaknya mungkin kan salah satu target kakak juga para mahasiswa kan. Iya benar. Aku pengen ngasih saran tuh kalau misalnya untuk narik mahasiswa sini itu kayak ada dibuat diskon. Tidak diskon. Iya, jadi diskon. Iya, diskon untuk mahasiswa, kayak misalnya nggak tunjuk kartu mahasiswa nanti ada dikasih diskon berapa gitu, kan lebih menarik hati. Sebenarnya ya benar, itu sebenarnya salah satu saran yang baik ya. Mungkin nanti di next ya, Cotton bisa buat member untuk pengunjung yang lebih sering datang ya. Iya, benar, dapat diskon. Mungkin tapi diskonnya nggak bisa 50% ya, bangkrut saya. Mungkin bisa di angka 15% gitu ya. Tapi kita memang Cotton setiap pengunjung yang upload foto di sosial medianya kita kasih diskon 10%. Jadi itu sebenarnya yang sampai sekarang kita masih berlangsung nih diskonnya. Jadi kalau misalnya adik-adik tadi nih ngopi nih di foto nih ke sosial media dapat diskon 10% dari Cotton. Gitu.
Ya udah, kami mau ngucapin terima kasih buat Kak Fani karena udah ngasih kami kesempatan buat wawancara di Ikatan Cafe ini. Sering-sering datang ke sini ya. Iya, pasti banget. Dan sering-sering beli juga. Nggak cuma Itu datang. adalah salah satu marketing Iya. mengajak. Benar ya? Benar. Caper. Mohon maaf jika ada pertanyaan kami yang sedikit menyinggung, Kak. Terima kasih ya. Makasih juga udah nyiapin, menyempatkan waktunya main-main ke sini. Mudah-mudahan wawancara ini membuat tugas kalian lebih baik lagi dan diberikan nilai yang bagus buat para dosen. Sama nama dosennya? Bapak Mangasa. Siapa? Bang. Pak Mangasa Panjaitan, mohon ya nilainya dikasih A+ gitu. Karena pinter-pinter ini semua adik-adiknya. Jadi gitu aja, buat adik-adik juga lebih semangat belajarnya ya. Karena memang sekarang ini adalah dunianya itu harus kita yang mengejar, harus kita yang mencari, kita nggak boleh duduk-duduk aja sebenarnya gitu. Kalau kata zaman-zaman aku kuliah dulu, kalau cuman duduk-duduk aja nggak bakalan dapet apa-apa zaman dulu. Cuma zaman sekarang kalian duduk aja bisa dapat apa-apa, bener nggak sih? Tapi tergantung kreativitas kita gitu. Jadi mungkin buat zaman-zaman sekarang lebih banyak ke pengembangan diri gitu sih. Itu aja tips and trick dari Fani. Thank you adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.